Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Setiap manusia pasti butuh kepada rizki. Siapa sih di antara kita yang tidak butuh kepada rizki? Semua kita pasti butuh kepada rizki. Rizki itu adalah perkara yang tentunya pasti Allah akan berikan kepada setiap manusia. Akan tetapi, bagaimana supaya kita mendapatkan rizki? Tentu ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Rizki yang kita harapkan adalah rizki yang halal. Rizki yang kita inginkan adalah rizki yang thayyib. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa mohon kepada Allah, minta kepada Allah setelah selesai sholat subuh. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Bayangkan Rasulullah SAW minta kepada Allah rizki yang thayyib. Lalu bagaimana akhi agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang thayyib? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha untuk mencari rizki. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Dan jangan Anda kira bahwasanya mencari rezeki yang halal itu sulit. Jangan Anda kira. Kata siapa? Rezeki yang halal itu banyak ya akhi. Asal kita berusaha. Asal kita berusaha, insya Allah kita akan mendapatkannya. Jangan Anda berputus asa. Tahukah Anda, suatu jiwa tidak akan sampai selesai, tidak akan wafat maksudnya, tidak akan selesai ajalnya sampai selesai rizkinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Jibril nafatha fi rawi. Sesungguhnya Jibril membisikkan pada diriku. Apa kata Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya seorang manusia tidak akan meninggal dunia sampai hatta yastawfiya rizqah, sampai telah selesai rezekinya. Jadi tidak mungkin seorang manusia kehilangan dan kehabisan rezeki. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mencari rezeki. Nah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa itu akan mendatangkan rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Apakah amalan-amalan tersebut ya akhi? Yang pertama, memperbanyak istighfar. Disebutkan di dalam surat Nuh ketika Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, mintalah ampun kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Dan Allah akan berikan kepada kalian apa? Harta dan yang melimpah. Demikian pula anak-anak. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Lalu Nabi Nuh berkata, kalau kalian beristighfar, maka Allah akan mengirimkan air hujan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Ini menunjukkan ya akhi,
Seseorang yang memperbanyak istighfar kepada Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Apalagi di antaranya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum menyambung silaturahim. Tahukah Anda bahwa menyambung tali silaturahim membuka pintu rezeki? Iya wallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu aw man ahabba an yunassa lahu fi umrihi wa an yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Siapa, kata Rasulullah, yang suka untuk dipanjangkan umurnya, kemudian apa kata Rasulullah? Diluaskan rezekinya. Apa kata Rasulullah? Hendaklah ia menyambung silaturahim. Rupanya ya akhi, menyambung silaturahim itu dia memperbanyak rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba, membuka pintu-pintu rezeki. Kemudian ya akhi azani Allah wa iyyakum, di antara perkara atau amalan yang bisa membuka pintu rezeki apa? Yaitu kita berusaha untuk bersedekah, berinfak. Tahukah Anda, orang yang bersedekah, maka Allah pun akan memperbanyak hartanya. Tahukah Anda bahwasanya sedekah memberkahi harta? Ya Allah. Sedekah memberkahi harta. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wala tunqisu shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu menunjukkan bahwasanya karena sedekah tidak akan mengurangi harta, berarti sedekah justru menambah harta. Maka buat apa kita pelit untuk mengeluarkan uang, sepeser uang, 1.000, 2.000, 3.000 kepada fakir miskin? Kalau ternyata Allah, ya dengan kita infakkan uang tersebut, Allah berikan keberkahan demi keberkahan demi keberkahan dalam kehidupan kita, di dalam harta kita. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, ketika seseorang bersedekah, maka Allah akan berikan kepada dia insya Allah ganti di dunia dan akhirat. Kemudian ya akhi, di antara perkara yang bisa membuka pintu rezeki, apa itu ya akhi? Yaitu memperhatikan orang-orang para fuqara, membantu saudara-saudara kita. Ingat, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Ingat sabda Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah senantiasa berada, atau Allah senantiasa membantu hambanya selama si hamba tersebut membantu saudaranya. Kita ketika membantu teman kita yang susah, disitulah barangkali Allah memberikan rezeki ya kepada kita. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengadukan tentang saudaranya yang dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara ia yang mencarikan rezeki buat dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaq bihi. Barangkali kamu diberikan rezeki oleh Allah karena dia. Dari mana Anda tahu? Ketika kita membantu saudara kita, tetangga kita, kita perhatikan dia kehidupannya, ternyata tetangga kita memang orang yang susah. Disitulah barangkali Allah bukakan pintu-pintu rizki. Masya Allah. Makanya ya akhal Islam azani Allah, banyak pintu rizki itu. Asal kita mau mencari, asal kita terus ya berusaha, kemudian mencari pintu-pintu rizki yang berupa amalan saleh. Namun ingat, apa itu ya akhi? Jangan sampai tujuan kita yang paling utama dari beramal saleh adalah mengharapkan rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Adapun yang saya sebutkan tadi berupa amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki, itu janji. Janji pasti Allah tepati walaupun kita tidak mengharapkannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa hendaknya kita ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah berfirman apa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa? Api neraka. Maka batal apa yang ia amalkan dan sia-sia apa yang ia lakukan. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Memang kalau kita pikir di zaman sekarang, zaman globalisasi, katanya mencari rezeki yang halal itu susah, yang haram aja susah apalagi yang halal. Tapi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apabila ia bertakwa kepada Allah, ketakwaan itu akan membuka bahkan memberikan rezeki kepada dia. Yang memberikan rezeki Allah, dan ketakwaan itu membuka pintu rezeki. Jangan Anda kira ketika Anda bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan berikan rezeki kepada Anda. Jangan Anda kira demikian ya akhi. Justru Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang bertakwa kepada Allah, ternyata ia tidak kebagian rezeki dari Allah? Lihat oleh Anda, rata-rata orang yang bertakwa kepada Allah selalu ia senantiasa mendapatkan rezeki demi rezeki, keberkahan dalam hidupnya. Terkadang ketika kita bekerja di suatu tempat yang haram, kita bingung. Kalau saya keluar dari tempat yang haram ini, saya harus memberikan rezeki dari mana kepada anak dan istri saya? Itu terkadang menjadikan seseorang itu bingung. Ya, apakah saya akan tetap bekerja sementara ini penghasilan saya haram, tidak diridhoi oleh Allah? Tapi kalau saya keluar, dari mana saya akan memberikan nafkah kepada anak dan istri saya? Subhanallah, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia yakin, dia akan berkata, wallahi Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa. Demi Allah, Allah tidak mungkin menjadikan seorang yang ingin bertakwa menyelamatkan dirinya dari harta yang haram, kemudian Allah biarkan ia tidak diberikan rezeki. Tidak mungkin ya akhi. Itu tidak mungkin terjadi ya akhi, karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Janji Allah, apakah Anda kira Allah tidak akan menepati janjinya? Wallahi pasti Allah akan menepati janjinya. Wallahi yakini itu ya akhi. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah mampu menciptakan Anda, Allah pun mampu untuk memberikan makan kepada Anda. Allah pun mampu memberikan rezeki kepada anak dan istri Anda. Jangan Anda kira bahwa Anda yang memberikan rezeki kepada anak Anda. Oleh karena itu seorang mukmin dia tak akan pernah berputus asa. Seorang mukmin akan terus berusaha dan berusaha untuk mencari rezeki yang Allah berikan, yang berupa rezeki yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya. La yahmilannakum, jangan sampai istibta'ur rizq, lambatnya rezeki itu membuat kalian mencarinya dari jalan yang haram dengan cara berbuat maksiat kepada Allah.
Fa inna ma indallah la yunalu illa bi taatillah, kata Rasulullah. Karena apa yang ada di sisi Allah berupa rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang berkah, tidak bisa diraih kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Harta haram selamanya tak akan berkah. Harta haram selamanya tak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup. Terlebih ya akhi, orang yang memasukkan sesuatu yang haram dalam perutnya, berarti ia telah memasukkan dalam perutnya api neraka. Maka tidakkah kita bertakwa kepada Allah? Tidakkah kita berusaha? Berusahalah dulu. Segera tinggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Kemudian kita berusaha mencari rezeki yang halal, yang Allah halalkan kepada kita. Minta kepada Allah doa. Dengan kita banyak berdoa, ya Allah berikan kepada saya kekuatan. Ya Allah berikan kepada saya rezeki yang halal. Ya Allah berikan kepada saya rezeki yang thayyib. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, kita pun senantiasa ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, kekuatan untuk senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa ya akhi keberkahan menyapa diri kita dalam sepanjang hidup kita. Semoga Allah senantiasa membukakan kepada kita akhi rizki-rizki yang halal kepada diri kita. Ya Allah, cukupkan diri kami dengan rizki yang halal ya Allah, dan jauhkan kami ya Allah dari berbagai macam dosa-dosa. Aku qouli hada wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.